Di zaman modern seperti ini ya, new normal seperti ini masih ada kuyang nih. Mungkin, sangat mungkin ya gitu. Nah, kan namanya ilmu hitam pasti tetap akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Longkang Banjar, channel edukatif dan inspiratif untuk keluarga Anda. Jukung kai si jukung karam. Tersangkut ilung dibuang sayang. Hari ini kita berkisahan seram. Kisah seram si hantu kuyang. Hantu kuyang. Apa itu kuyang, Me? Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Bukan. Jadi memang ini serius ya, ceritanya tentang kuyang. Makhluk gaib bukan? Setangkai kuyang, secangkir kuyang. Bukan. Jadi ini makhluk gaib ya, Mia. Makhluk gaib yang memang terkenal di masyarakat Banjar sebagai makhluk yang menyeramkan. Penampakannya kepala terbang plus jeroan dengan peparutannya, organ tubuhnya menyerang darah bayi atau ibu hamil yang habis melahirkan ya. Nah, jadi memang cukup fenomenal kuyang ini di Banjarmasin ataupun juga di daerah-daerah lain. Jenisnya sama, Mia, terkait dengan ilmu hitam begitu. Tapi juga ini kemudian namanya berbeda. Bedanya di nama gitu ya, di Malaysia. Di Sulawesi itu dikenal dengan hantu pokpok. Oh, Sulawesi pokpok terus. Kenapa jadi namanya hantu pokpok? Kemudian di Sumatera Jawa mungkin ya itu terkenal dengan palasik. Palasik, terus? Sama ya bentuknya nih, penampakannya kepala tadi, kemudian dengan jeroan dan mengisap darah tadi. Kemudian di mana? Di Malaysia. Malaysia. Itu namanya ada Pananggalan. Kemudian di mana lagi? Filipina. Di Filipina itu namanya menanggal atau hantu wak-wak katanya gitu. Nah, ini bentuknya tuh sama. Ini dari yang Umi baca ya. Bentuknya tuh sama, tapi yang hampir sama sebenarnya. Terus di Bali itu ada namanya layak nih. Oh, kalau leak itu di Bali kuyang juga gitu ya. Sejenis kuyang sama maksudnya kepala, cuman bedanya mungkin dia punya tangannya ikut kayak gitu nah. Yang jelas ini yang kita sama itu, ini sama-sama orang yang mengkaji ilmu hitam. Ilmu hitam. Kenapa jadi sampai mengkaji itu? Nah, tujuannya dia mengkaji ilmu hitam ini agar tujuannya buat pesugihan, buat terus pengasihan ini supaya orang lebih tertarik ya. Orang rasa bungas gitu ya kelihatannya. Orang merasa kasihan dengan kita, kemudian tidak bisa menolak kita. Nah, inilah intinya itu semuanya dunia ya. Kemudian buat katanya sih buat hidup kekal. Hidup kekal. Highlander dong nih. Nah, mitosnya lagi bahwa kuyang ini ilmu kuyang ini itu harus diwariskan nih. Ilmu kuyang harus diwariskan kepada anak cucunya. Jadi yang mitosnya beredar itu bahwa ilmu kuyang ini dia tidak akan meninggal, orang tadi tidak akan meninggal sebelum mewariskan ilmu tersebut. Jadi seram ya ini ya. Iya. Tapi ya tadi kita kenapa jadi membahas ini memang terkait dengan akidah ya, Mia, akidah kita, keimanan kita sebagai seorang muslim, sehingga kita perlu untuk membahas ini, Mia. Kita meninggalkan jejak ya buat anak-anak cucu kita bahwa kalau mendengar kuyang gitu ya tidak perlu takut. Kalau ada bikungan, Mia, takutan aja. Ya, cuma lagi memang mas membayangkan terbang di jendela nih. Betul, apalagi seram ya gimana ya, apalagi warga biasanya yang mengejar-ngejar ada kuyang kita sasahi, kita tangkap. Dulu itu kalau nyajar mama itu ada kan biasanya terbang malam hari. Dulu tuh ingat mama itu dulu tuh pernah melihat sesuatu yang terbang di atas pohon nangka. Terbang kan hijau. Terus jar mama waktu itu yang hijau itu adalah peparutannya Jerseden. Jadi dulu harus kayak apa? Tawak pakai wancuh Jerseden. Tawak pakai wancuh berarti kuyangnya lah. Kenapa jadi kalau kena Jerseden saat itulah itu akan nyegugur ya. Kayak gitu. Jadi kalau di film-film pun juga begitu ya. Dia meninggalkan bodinya, tubuhnya itu di belakang lawang ya. Makanya di belakang lawang tuh diandaki sapu lah. Jadi itu kelemahannya aja lah. Kelemahannya apalagi bawang putih kan? Bawang putih dimasukkan di bodinya, di awaknya, sehingga pada sampai siang hari dia tidak bisa masuk lagi ke
tubuhnya maka akhirnya mati, ya. Dia akan mati gitu ya. Jadi memang ini mitos ini sangat berkembang di masyarakat Banjar dan cukup menakutkan nih ya di kalangan kita dulu waktu kita anak-anak gitu ya. Bahkan kalau ada di kampung tersebut ada orang yang baru melahirkan, maka kita pasti ya berjaga gitu ya dengan baca, menaruh Yasin, naruh apa lagi? Surui biasanya. Surui itulah. Surui sisir. Ya, maksudnya ditaruh di samping Yasin. Adalah pokoknya mitos-mitos seperti itu ya, sehingga menangkal yang kuyang tadi. Yang jelas kita jangan sampai terperangkap hal ini dan akhirnya merusak akidah kita sebagai seorang umat muslim ya, Mia. Ini yang kita ingatkan ya bahwa anak cucu kita bahwa yang namanya akidah bersih tadi, akidah itu yang kita hanya percaya kepada Allah, tapi kita percaya ada makhluk lain selain manusia ya, tapi kita tidak memungkiri itu, tapi kita tetap yakin bahwa yang melindungi kita itu Allah, bukan karena kita menaruh Yasin di atas kepala kita atau kita mengikatkan benang hitam di kaki kita biasanya kan buat perlindungan, bukan itu. Intinya itu kita mengingatkan ke anak-anak kita bahwa Allah lah tempat kita untuk berlindung. Siap Ustazah. Saja. Oke. Jadi memang ya kita juga terinspirasi dari buku ini ya. Menarik sebenarnya. Judulnya Ibuku Malang, Ibuku Kuyang, karya dari Ibu Nurul Karimah. Beliau asli Kandangan. Kita kira sih di cerita ini beliau itu menceritakan bahwa tujuan beliau menulis ini dan itu adalah untuk meruntuhkan mitos yang beredar di masyarakat. Ini kalau settingan ini Kandangan ya, di Kandangan sangat begadang di Kandangan bahwa kuyang itu harus diwariskan, tadi. Jadi pewarisan ilmu hitam ya ini. Kalau kada diwariskan, maka orang tadi tidak akan bisa mati, tidak akan bisa meninggal. Tidak bisa meninggal sebelum mewariskan ilmu kuyangnya ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau berdasarkan buku ini tadi, ini novel ya, novel sebenarnya novel. Kalau jaring Yasin di buku ini tadi itu adalah dihilangkannya tadi dengan taubat yang benar-benar taubat dengan benar-benar taubat loh ya. Tidak publik lagi. Terus kemudian diruqyah. Nah, habis itu ya sampai akhirnya si keturunannya anak cucunya itu tuh tidak mau menerima itu kekeh ya, ada kekeh itu apa sih? Karas hati dalam dirinya, dia tidak akan menerima ilmu itu. Nah, sampai hingga proses ruqyah tadi berjalan lancar, hingga beliau bisa meninggal. Sehingga bisa tidak diwariskan gitu ya, artinya ilmu-ilmu hitam seperti ini dengan memperbaiki akidah yang benar juga tadi ya. Nah, sehingga ini andaikan jualnya sepaket dengan minyak kuyang. enggak, maksudnya cara jadinya itu pakai minyak ya perantaranya ya. Di sini dijelaskan bahwa di Kandangan itu terkenal dengan minyak kuyang kata beliau. Minyak kuyang. Jadi minyak kuyang tadi ditaruh di leher. Disapuakan di leher, maka dia akan lepas gitu ya. Lepas mencari mangsa. Ya tujuannya tadi buat yang lebih cantik, lebih sugih. Pokoknya yang seperti itulah. Ya, jadi alhamdulillah ya ini bukunya menarik gitu ya dan membongkar mitos bahwa ilmu kuyang itu tidak bisa hilang gitu ya. Artinya memang bisa dihilangkan. Ya, tadi sepaket dengan minyak kuyang kita coba. Syukurnya enggak sepaket dengan minyak kuyang ya enggak. Nah, terus yang beredar juga itu yang sempat viral itu yang tahun 2019 yang penangkapan kuyang. Oh iya di YouTube ya. Di YouTube ada tuh. Nah, penangkapan itu entah itu benar atau tidak, kuyang yang bisa ditangkap maksudnya kemudian dipamerkan ke masyarakat, ditanyain tuh namanya siapa, itu serem tuh. Habis itu, nah itu mungkin saat ini masih ada ya. Di zaman modern seperti ini ya, new normal seperti ini masih ada kuyang nih? Mungkin, sangat mungkin ya gitu. Nah, kan namanya ilmu hitam pasti tetap akan ada. Tapi apa dia kalau terbang pakai masker juga, Me? Kan takut gitu COVID-19 ya, jadi kuyangnya juga pakai masker gitu untuk. Atau kuyangnya bahkan kena COVID ya. Perlu protokol juga kan dia, protokol jaga jarak gitu ya, yang enggak lah. Yang jelas hari ini kita clear ya Mia tentang masalah kuyang ini. Tidak perlu takut anak-anak ataupun kita yang ada di sini, termasuk kita harus memperbaiki. Kalau takut ya takut ya Mia, wajar. Cuman kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita manusia lebih kuat daripada makhluk kayak tadi ya. Baik, betul. Sehingga mudah-mudahan kita berharap ya yang mitos-mitos seperti ini tidak lantas menjadikan kita akidahnya jadi berkurang gitu, buruk gitu kepada Allah gitu, sehingga kita tidak
menjalankan perintah agama gitu ya, sehingga ini bisa menyebabkan kerusakan kemusyrikan di muka bumi gitu. Ya, makanya tidak intinya sih kalau dari cerita ini ya, cerita buku ini, awalnya beliau melakoni ilmu kuyang tadi, kuyang ini karena sakit hati. Jadi masalah sakit hati. Sakit hati seorang wanita, iya. Terus. Nah, akhirnya karena sakit hati yang sangat berlebihan tadi, sedih yang berlebihan, akhirnya menyebabkan beliau mengambil jalan akhir, jalan pintas, dengan mengkaji ilmu kuyang ini tadi. Jadi hati-hati ya kalau misalkan ada yang menawarkan ilmu kuyang gitu, kemudian minyak kuyang, lalu kemudian gara-gara kita sakit hati, kemudian kita lemah imannya, lalu kemudian ya ikut juga mengkaji ilmu hitam seperti ini. Nah, jadi disukai oleh jin ya. Sangat. Setan juga sangat suka dengan hal-hal seperti itu, ketika dicampur adukan antara kebaikan dan keburukan, lalu kemudian ya akan bercampur dan jadilah kemusyrikan itu sendiri. Oke, demikian tadi kisah tentang kuyang yang ada di Banjarmasin, di Kalimantan, mungkin lebih terkenalnya di Banjarmasin ya. Intinya bahwa kami itu pengen menyampaikan ini ke anak-anak kami, ke anak-anak cucu kita, bahwa kita tidak perlu takut dengan hal yang seperti ini. Kita meyakininya, tapi kita hanya menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Ya, mungkin zaman sekarang juga tidak terkenal Upin Ipin kuyangnya. Masih ada aja ya, tapi anak-anak kita gak ada tahu dengan kuyang. Tahu sudah ya, berarti nonton YouTube kan sama Umi berarti. Oke. Baik, demikian dari kami Lelongkang Banjar pada episode kuyang pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.